Inilah kampus hijau SMP Negeri 2 Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Di dalam kekhasannya tersimpan 1001 macam cerita anak manusia. Kisah tentang kepedihan, kegembiraan, keberuntungan, dan kesuksesan. Kampus ini menjadi saksi bisu yang lebih tahu, ibaratnya sebuah gudang sejarah, wadah sejuta kisah. Salah satunya adalah kisah Syifa Fauziah yang duduk di kelas 7F. Sosok peserta didik ini memiliki kreativitas tak terbatas, menyentuh nurani, penuh inspirasi. Ini gimana? Iya, hapusan buku. Nah, dihapusan. Bukunya kan tilas ujian SD, jadi dihapusan kalau catatan matematika. Sok atuh kayak aritas baru aja seorang meser. Kesederhanaan hidup dan cara ia berpikir, tak patah tak menyerah, menghadapi hidup susah. Ini BDR. Tata iya matematika dah. Walaupun tak mampu membeli buku tulis baru, Syifa ikhlas menghapus buku-buku tulis bekas yang dibuang orang lain untuk dijadikan catatan pelajaran dan tugas yang diberikan. Syifa bersikeras menghapus buku bekas hingga menghabiskan 4 batang penghapus karet yang masih dimilikinya saat bersekolah di sekolah dasar. Sok we engke sugan ku mama terus dodo aja dipakai serkeun tapi katinggal geuning nya ieu tapakna. Syifa tetap bersemangat, giat belajar dalam keterbatasan. Ia paham dan mengerti kesulitan hidup ini. Awal mula terkuaknya kisah indah Syifa Fauziah dimulai dari Ibu Reni Widianti, seorang guru matematika di SMP Negeri 2 Cimalaka. Saat itulah Ibu Reni mengamati dan memeriksa tugas matematika yang diberikan kepada kelas 7F. Jadi awal mulanya ditemukan ketika saya sedang memeriksa pekerjaan siswa. Di antara tumpukan buku tugas itu terlihat ada satu buku yang sangat lusuh. Kemudian saya lihat lembar per lembarnya pekerjaan beliau, ternyata ada jejak penghapusnya. Berarti siswa ini artinya menggunakan buku yang bekas ya. Kreatif sekali, dari halaman awal sampai akhir beliau menggunakan penghapus supaya buku ini bisa dipergunakan. Kemudian saya lihat ternyata buku ini milik Syifa Fauziah kelas 7F dan buku ini masih saya pegang sampai sekarang. Kisah Syifa Fauziah menjadi perbincangan dan perhatian warga sekolah. Ibu guru Sri Nopita Santi, Ibu Diani, dan kemudian disusul Ibu Winda tak urung berkunjung ke rumah Syifa. Bukan sekedar iba, tapi peduli dan empati. Bangga atas kreativitas dan cara sederhana yang dimiliki Syifa. Menurut penuturan ibunya, sebenarnya walaupun dalam kondisi susah payah, Syifa sudah dibelikan buku tulis untuk kebutuhan belajarnya. Tapi Syifa tidak tega. Buku tulis tersebut dia berikan kepada Sandi, saudaranya, sekaligus tetangga dan teman sekelasnya yang hidupnya tak jauh berbeda dengan dirinya. Untuk belajar pun tidak memiliki apa-apa. Alarasan nya ngeluh Sandi teh tegaduh anak. Abi teh dipasikeun hiji buku eta teh. Buku tulis yang tadinya untuk catatan matematika
diberikan kepada Sandi yang lebih membutuhkannya. Abi teh sok rada lega teh, oh nyuhun murang kali painten rada ngartos gitu nya, ngartos keadaan orang tuana. Betapa mulia anak sekecil Siva didukung sang ibu dalam hidup serba kekurangan masih sempat meringankan penderitaan teman. Inilah kondisi Sandi. Dan ini adalah Jaki sang pengabdi. Mereka bertiga adalah saudara yang hidup bertetangga. Assalamualaikum, Bu. Iya Sandi. Ibu terapa ageng Bu? Sanes Kak opat. Ketika berangkat awal masuk sekolah, Sandi lebih dulu menuju rumah Sipa. Kemudian Sipa dan Sandi pergi menuju ke rumah Jaki. Tampak Sandi hanya beralaskan sendal jepit, karena ketika itu ia belum memiliki sepatu. Mereka bertiga berangkat bersama-sama menaiki motor Jaki yang hidupnya lebih berada dari Siva dan Sandi berdua. Begitulah dari waktu ke waktu mereka bersahabat dengan begitu dekat. Pergi dan datang ke sekolah, tak ada tanda-tanda lelah. Mereka bertiga tetap semangat dan selalu amanah, mengemban kewajiban dalam kondisi keprihatinan. Sipa cukup jeli menyikapi hidup ini. Sesekali sesuai pesanan sambil sekolah, ia membawa kerupuk jengkol untuk dijual ke teman-temannya, ibu bapak guru, tata usaha, dan kepala sekolah. Oh, pesanan Bapak Kepala. Mohon atuh, kan diantar Bu Ibu. Yuk. Ayo Jaki. Oh, kerupuk ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sarakeun ku sih. Iya, ya, atur makan bener ya. Mudah-mudahan usahana sing barokah. Amin. Doanya dari Bapak. Ya, makan. Kalau hidupnya lah. Oh, kamu si pawai cenah ke pasihan Sandi we nya sareng Jaki. Mohon. Ya. Nggak bisa gitu, makan. Ya salah mana? Aduh, kelas mana ya teh? Kelas junior terus biasa usaha, mudah-mudahan sing barokah sing hasil. Kamu naon nih hasilnya? Kamu naon sana sih Pak? Niat Sipa berjualan kerupuk jengkol karena ia ingin belajar usaha dan sedikit meringankan beban keluarga. Begitulah kisah inspiratif Sipa, Sandi, dan Jaki. Tiga pelita SMP Negeri 2 Cimalaka, pundak harapan dan kekuatan keluarga.